ke-6 kita masih punya 3 pertemuan lagi sebenarnya, 6, 7, dan 8 ya. Nanti tergantung kita pakai UTS atau enggak ya. Kemungkinan pakai UTS ya, nanti kita diskusikan dengan dosen yang satu ini ya, artinya dosen lain pada kelas lain, 2 kelas lain, seperti apa nanti arrangement-nya. Ya, pekan lalu kita Anda sudah mengerjakan ini ya, Anda sudah membaca dari bab 6, terutama 61 dan 62. Di situ kita kenal istilahnya fungsi transenden. Dari beberapa fungsi, yang fungsinya itu kita punya 2 kelas fungsi. Masih ingat nggak berapa kelas fungsi? Artinya ada 2 kelas fungsi besar. Masih ingat nggak? Yang pertama fungsi apa? Yang pertama fungsi aljabar, yang kedua fungsi non aljabar ya, atau transenden ya. Kemudian fungsi aljabar itu apa? Fungsi yang dapat didefinisikan dengan ekspresi atau bentuk ya, term dari operasi aljabar ya. Jadi contohnya adalah apa? Contohnya polinom ya, kemudian pangkat, kemudian fungsi rasional gitu ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan fungsi yang dapat didefinisikan dengan ekspresi ya, dengan ekspresi atau dengan bentuk gitu ya, ekspresi atau bentuk term ya, bentuk term atau bentuk susunan gitu ya, atau term-term di dalam operasi dalam persamaan gitu ya, dan persamaan dan dengan operasi aljabar seperti penjumlahan ya. Ya, jadi nanti bentuk persamaan aljabar. Yang ini nanti sifatnya nanti finite atau berhingga ya. Kemudian yang kedua adalah transenden yang non aljabar yang akan kita bahas dan Anda sudah pelajari sebelumnya logaritma natural dan inverse. Dan yang sebelumnya ada juga yang kita sebut atau yang kita kenal dengan trigonometri, itu termasuk dari fungsi transenden ya. Ya, berarti fungsi transenden adalah fungsi di luar fungsi aljabar gitu aja ya, fungsi di luar fungsi aljabar. Ya, contohnya adalah ya logaritma gitu ya. Kemudian eksponensial, ya. Kemudian hiperbolik gitu ya, kemudian trigonometri. Kemudian kemarin kita sudah lihat ada beberapa pertanyaan ya, bukan beberapa pertanyaan ya. Ini ada sebuah gap di dalam pengetahuan kita bahwa ketika kita punya sebuah turunan dari X pangkat 2 dibagi 2 ya misalnya ya. Ini biar lebih gede gimana nih? X pangkat 2 dibagi 2, ini kita punya
X pangkat 1, kemudian yang kedua adalah kita punya turunan atau derivatif dari X, kita punya X pangkat 0 atau 1 ya, kemudian kita punya sebuah turunan yang kita ingin cari itu apa gitu ya, karena kita ingin mendapatkan min 1/X atau apa, X pangkat berapa nih ya? Min 1. Min X pangkat min 1. Itu ada minnya enggak? Oh, enggak ada. Ya berarti ini bukan min, tapi ini kita hapus saja. Ini 1/X ini dihapus. X pangkat min 1, kemudian turunan lagi dx. Kita punya min 1/X. Ini X pangkat min 2 ya. Kelihatan ya, berarti ada X pangkat 1, X pangkat 0, X pangkat min 1, X pangkat min 2, kemudian ada X pangkat min 3. Ini adalah turunan dari dx min X pangkat min 2 dibagi 2. Ya. Di sini ada gap yang mau kita selesaikan. Apa turunan dari apa gitu yang menghasilkan 1/X atau X pangkat min 1. Nah, ini kita langsung tentukan saja ya, sesuai dengan definisinya bahwa ada sebuah fungsi yang namanya fungsi logaritma natural. Ya, fungsi logaritma natural yaitu kita tuliskan pakai apa ya? Pakai ini aja biru ya. Ln X sama dengan integral tentu 1 dari X seperti dt. Syaratnya adalah X lebih besar dari 0. Ya. Ya. Jadi apa turunan yang menghasilkan 1/X gitu ya? Turunan yang menghasilkan 1/X adalah ln X gitu. Ya, kita sebut sebagai ln X. Di sini kalau kita lihat di dalam gambar nomor 1, gambar figure 1, itu di situ ada sebuah apa namanya ya? Sebuah fungsi yaitu y sama dengan 1/T. Itu kalau kita gambarkan di GeoGebra itu bisa bakal kelihatan ya. Kelihatan ininya apa namanya? Gambarnya. Ini kita punya GeoGebra, kita misalkan y sama dengan 1/X misalnya ya. Ini bentuknya seperti ini ya, ya kurang lebih mirip ya. Jadi kurang lebih mirip, ada di yang positif dan juga ada yang di negatif ya. Kalau ini karena sumbunya X, jadi ini X, jadi 1/X. Kalau ini karena sumbunya T, maka di sini 1/T. Maka di sini ada syarat X lebih besar dari 1. Di bagian situ ya, ini harusnya dibuka ya. Ntar dulu. Bisa nggak di-annotate? Ini rada kagok ini. Rada kagok toolnya. Jadi di sini kalau kita punya X lebih besar dari 1, ini ada dari 1 ke X gitu ya, maka sebenarnya ln X itu sama dengan area R ya, di bawah kurva Y sama dengan 1/T. Nah, ini pertanyaannya tadi ya, ketika kita punya nilai yang kita inginkan adalah
kurang dari X gitu, kurang dari 1, ya antara 0 dan 1 gitu X-nya, maka kita akan dapatkan area yang di bawah kurva juga. Cuma permasalahannya nanti dia adalah areanya min area dari R. Ya. Ya, kemudian di sini kita punya domain untuk natural logarithm function-nya itu adalah positif ya, X lebih besar dari 0. Kemudian kita lihat di situ kita sudah punya kalau ln X itu fungsinya bentuknya seperti itu gitu aja ya. Jadi kita hafalkan saja gitu ya. Kita simpan ya bahwa misalkan ln X pasti fungsi apa itu ln X itu adalah fungsi yang bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini adalah fungsi ln X gitu. Kemudian gimana kalau seandainya kita ingin menurunkan fungsi tadi ya, fungsi dari integral ya, fungsi dari hasil ln X tadi ya, foto fungsi ln X tadi ya, kita ingin dapatkan, yaitu kita dapatkan dx ya, dari 1 tentu ya, karena ini integral tentu 1 ke X seperti dt, ini kemudian kita dapatkan dx, karena di sini kita lihat bahwa bagian ini adalah sebenarnya ln X kan ya, jadi dx ln X sama dengan seper X. Nah ini gimana kita bisa temukan yang namanya ln X, kita dapatkan ketemunya seper X. Mana ini? Di sini berdasarkan teori dari atau teorema dari kalkulus, maka kita dapatkan bentuk yang seperti ini ya. Kemudian nanti kalau kita kombinasikan dengan yang namanya chain rule, misalkan kita sebuah fungsi itu kita nyatakan sebagai U gitu ya. Fungsi fx sebagai fungsi U misalnya. Dan f ini dia bisa diturunkan gitu ya. Maka kita bisa dapatkan dx ln U ya, itu sama dengan ya sesuai dengan chain rule itu pertama kita harus apa dulu? Menurunkan dulu ya. Menurunkan apanya dulu? Derajat. Rada kagok ini. Surnal. Menurunkan apa? 1 per jam. 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 1 per j
Kita lihat ini di bagian di chapter sebelumnya sebenarnya ya. Ini Anda di mata kuliah kalkulus kalau nggak salah ya. Itu chain rule itu dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx gitu. Jadi di situ kita punya apa ya? Dx seper u itu dari mana? Atau kita langsung ke ini aja contoh saja ya. Kita akan pakai kita lihat contoh di contoh yang pertama saja ya. Kita ingin temukan dx ln akar x. Ini catatan saya kemana-mana soalnya. Jadi kita ingin menemukan turunan dari ln akar x. Berarti kita misalkan ya u itu sama dengan akar x. Karena kita tahu akar x itu adalah x pangkat setengah ya. Jadi di sini kita punya dua. Yang pertama fungsi ln-nya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah akar x-nya ya. Jadi akar x, kemudian setelah akar x dilenkan gitu ya, len akar x. Jadi kita bisa gunakan yang bagian sini ya, bagian yang dx len x ini, berarti kita punya dx len akar x sama dengan seper u ya, berarti seper akar x atau seper langsung x pangkat setengah aja ya langsung. Kemudian kali dx turunan dari x pangkat setengah atau akar x. Ya. Kemudian kita bisa selesaikan, sederhanakan sehingga kita dapatkan seper 2x. Ini catatan saya kemana-mana nih. Kemudian kita lihat di contoh yang kedua, kita akan menemukan turunan dari len x pangkat 2 min x min 2. Di sini kita perlu tahu domainnya dulu ya. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama seperti contoh nomor 1. Ya, yaitu dx len, kemudian di dalamnya ada sebuah fungsi ya. Fungsi yang difungsikan dengan len gitu ya. Jadi len itu. Jadi seper sama ya tadi, karena tadi yang sebelumnya seper x pangkat setengah, di sini kita gunakan satu gelondong ini seper x pangkat 2 min x min 2 gitu ya. Kemudian turunan dari fungsi tersebut gitu ya. Kemudian dihasilkan hasilnya gitu ya. Tapi di sini kita punya dua ya, dua posisi, dua apa, kalau kita lihat domainnya gitu ya, domainnya ada dua ya. Yang pertama x lebih kecil min 1 atau x lebih besar 2. Ya, kemudian kita temukan bahwa domain dari
len X pangkat 2 min X min 2 itu adalah min tak hingga sampai dengan min 1 gitu ya, gabungan dengan 2 sampai dengan tak hingga. Kemudian di sini kita lihat di contoh yang ketiga, turunan len X, nilai mutlak X. Jadi bukan X tapi nilai mutlak X ya. Dengan syarat X tidak boleh sama dengan 0 ya. Maka ketika kita punya nilai mutlak berarti kita punya dua keadaan ya. Dua keadaan. Dia kalau bisa positif atau negatif ya, atau asal tidak sama dengan 0 di sini. Berarti di sini kita bisa tuliskan Y sama dengan misalnya ya, Y kita anggap sebagai Y, kemudian len nilai mutlak X ya, atau bisa disebut sebagai fx gitu ya. Kemudian domain dari fungsi f ini adalah X sedemikian hingga ya nilai mutlak X lebih besar dari 0. Atau bilangan real ya dikurangi dengan 0 ya. 0 tidak disertakan. Jadi kemudian kita bisa tuliskan len nilai mutlak X. Jadi kita punya dua kondisi jika jika X itu min ya, kemudian yang kedua jika X itu positif. Berarti di sini kita punya syarat juga ya untuk masing-masing kondisinya ya. Kalau yang min X berarti X itu lebih kecil 0, yang kedua X lebih besar 0. Kemudian kalau kita turunkan Y aksen misalkan ya, berarti kita punya dua. Yang pertama adalah turunan dari len min X, berarti kan kalau len X itu berarti dia seper X gitu ya. Kalau len X seper X, berarti kalau len min X berarti seper min X. Ya. Kemudian tapi di sini kita perlu kalikan dengan min 1 ya. Kemudian yang kedua adalah yang positif, berarti len X berarti jelas langsung seper X gitu ya. Seper X kali 1 harusnya gitu ya. Ini X lebih kecil 0, kemudian yang ini X lebih besar 0. Kemudian nanti bisa kita tuliskan ini jadi seper X juga karena min 1 sama min X jadi seper X. Yang bawah juga seper X juga. Syaratnya tetap sama. Dan ini akhirnya bisa kita gabungkan jadi satu ya. Kita gabungkan jadi satu jadi seper X. Tapi syaratnya X tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jadi yang perlu dicatat ya, jadi misalkan Anda punya len X, ya len X, maka syaratnya X lebih besar 0 gitu ya. Tapi ketika Anda punya len nilai mutlak X, itu bukan X lebih besar 0, tapi nilai mutlak X lebih besar 0. Jadi kalau len U, ya bukan X ya, tapi U lebih besar 0. Ya, ini perlu dicatat ya. Jadi yang bagian ini lebih besar 0 itu sesuai dengan yang ada di fungsi len-nya. Jadi kalau len kucing gitu ya, berarti nanti kucing lebih besar dari 0 ya.
Mana ini? Ya. Kemudian tadi integral tentu tadi ya, ada batasannya. Permasalahan di soal yang ketiga, di sini disebutkan bahwa integral ya, integral tak tentu per x dx itu akan punya ya itu atau sama dengan len nilai mutlak x plus c. Jadi ini menjadi catatan juga ya. Di sini kita bagi catatan formula yang khusus ya. Itu ketika kita punya ini harusnya seper u ya. Integral seper u du sama dengan len u gitu ya, plus c ya. Ini seperti yang sudah Anda tahu tentang integral tak tentu. Kemudian teorema yang bisa dipakai itu misalnya kita bisa hafalkan, mungkin sudah Anda tulis, bahwa ketika kita temukan len 1 itu otomatis sama dengan 0 ya. Kenapa gitu ya? Ya sesuai dengan fungsinya aja ya, fungsi len x ya, karena fungsi len x itu adalah integral 1 ke x seperti dt. Jadi kalau x-nya itu 1 berarti kan dari 1 ke 1 ya. Ya, kemudian nanti ketika t itu diisi atau disubstitusi dengan 1 ya otomatis 1/1 gitu ya, 1 ya. Diturunkan ya 0 ya. Sorry, turunkan diintegral jadi 0 ya, karena memang 1 ya, sebuah bilangan ya diintegralkan sama dengan 0 ya. Atau apa? Kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu? Ya, jadi X tadi disubstitusikan dengan 1 ya, karena len X berarti X ini disubstitusikan dengan 1 ke 1 seperti dt untuk integralnya. Jadi nanti hasilnya adalah 0. Kemudian untuk perkalian itu akan berganti dengan penjumlahan, pembagian akan sama dengan pengurangan. Kemudian untuk pangkatnya ini bisa pindah ke depan dari lennya gitu ya. Dan dengan properti ini atau sifat-sifat ini kita bisa selesaikan persamaan-persamaan yang mungkin terlihat sulit dengan sifat-sifat len ini gitu ya. Jadi len ini bisa jadi alternatif kalau ada persamaan-persamaan yang sekiranya bisa lebih sederhana dengan cara menggunakan dengan lon atau len ya. Jadi ngomongnya itu sebutannya len atau lon gitu ya. Lon A per B misalkan. Jadi misalkan ada sebuah pembagian, ada pembilang dan penyebut, kemudian pembilang dan penyebutnya ini dia itu agak susah gitu ya, bentuknya gitu ya. Kemudian tinggal ruas kiri dan ruas kanannya dikasih len, kemudian kita bisa menggunakan sifat len ini untuk menyelesaikan. Misalkan tadi ada pembilang dan penyebut, kemudian pembilang dan penyebut itu bisa kita bentuk menjadi len pembilang min len penyebut gitu. Contohnya itu ada di sini kali ya. Ini ntar dulu. Kita cari yang ini saja ya. Oh, di sini ya. Kita bisa gunakan tadi ya logarithmic differentiation. Jadi kita bisa menurunkan persamaan Y sama dengan akar 1 min X pangkat 2 per X plus 1 pangkat 2 per 3. Jadi di sini kita bisa gunakan ya. Jadi kita tulis len Y gitu ya, sama dengan len juga ya. Len akar 1 min X pangkat 2 dibagi X plus 1 pangkat 2 per 3. Jadi ruas kiri dan ruas kanannya dibikin seperti itu
Kemudian kita bisa gunakan properti dari lon atau len tadi ya. Berarti kita bisa menggunakan len akar pembilangnya gitu ya. 1 min X pangkat 2, kemudian dikurangi gitu ya. Len X plus 1 pangkat 2/3. Ya. Setelah ini kita bisa lakukan apa? Ya. Ya, kita bisa gunakan sifat-sifat yang lain ya. Apa itu? Kita punya akar di sini ya. Kita punya akar, kita bisa gunakan 1 min X pangkat 2, berarti kita bikin pangkatnya jadi berapa? Setengah ya. Setengah min len X plus 1 pangkat 2/3. Di dalam sifat len tadi atau lon tadi, kita bisa gunakan pangkat itu tadi menjadi dipindah ke depan gitu ya. Berarti kita bisa pindah ke depan menjadi setengah gitu ya. Setengah len 1 min X pangkat 2 min 2/3-nya juga dipindah ke depan juga ya. Berarti 2/3 len X plus 1. Ya. Nah, di sebelah kirinya nantinya kan masih len Y ya, len Y. Kemudian kita inginkan len Y-nya itu jadi turunan kan ya, karena kita ingin menurunkan Y. Berarti kan kita inginkan Y aksen sebenarnya. Ya, kita perlu tahu ya bahwa len Y itu apa. Ya. Len Y itu adalah berarti 1/Y dikali turunan dari Y gitu ya. Berarti nanti di sini kita bisa lakukan hal yang sama ya. Ini berarti setengah len 1 min X pangkat 2 min 2/3 len X plus 1. Kemudian kita ingin memisahkan Y aksen, berarti Y-nya ke sana, ke kanan ya, berarti kita punya Y kalikan setengah len 1 min X pangkat 2 min 2/3 len X plus 1. Ya. Kemudian nanti bisa disederhanakan. Jadi kita ketemu nanti yang namanya turunan dari Y tadi. Kemudian gimana gambarnya logaritma natural atau logaritma asli tadi gitu ya. Kalau langsung lihat gambar, kita bisa dapatkan gambarnya seperti ini ya. Jadi domain dari len X itu terdiri dari semua bilangan real positif. Jadi nanti len X itu, ya Y sama dengan len X, itu dia akan berada di posisi sebelah kanan ya, dari sumbu Y. Dan kita punya syarat X lebih besar dari 0. Kemudian ada beberapa ini ya, apa nilai-nilai tadi ya. Misalkan tadi len 1 tadi ya. Len 1 sama dengan 0. Kemudian len 2 kalau kita cari pakai kalkulator, ln 2 atau len 2 itu 0,6931 ya. Ln 3 atau len 3 1,0986.
Di sini ada sebuah soal ya, ini misal ada sebuah soal, soalnya adalah Y ada sebuah fungsi ya, Y sama dengan ln X plus ln 1/X. Ya. Cari turunan dari Y aksen. Ya. Ya, ini coba Anda kerjakan. Misal 5 menit, saya beri waktu 5 menit. Hasilnya 1/X ln X kuadrat min 1/X bukan, Pak? Hasilnya berapa, Mas? Negatif 1/X ln X kuadrat dikurangi 1/X. Itu yang ln itu ln kuadrat X kali ya? Oh iya, Pak, mohon maaf. Ya, ln kuadrat X. Ya. Terima kasih. Jadi kita bisa gunakan tadi ya, properti atau sifat-sifat dari ln tadi, berarti kita punya ln X. Sorry, ini tulisannya. Ln X pangkat min 1 gitu ya. Kemudian ini misalkan dibiarin aja juga bisa ya, 1/X. Atau ini juga bisa juga ya, dinaikkan ya. Kemudian kita bisa cari Y aksennya. Y aksennya berarti apa? 1/min 1 gitu ya. 1/min 1 kali ln X. Berarti pangkatnya itu ditambahkan. Kemudian di sini kita punya 1/X. Kemudian plus, kita tidak mengubah ini, jadi karena ln X itu 1/X, berarti kita bisa 1/X gitu ya. 1/X dikalikan turunan tadi ya, min 1 kali X min 1 ya. Karena tadi ya min 1 ini dinaikkan atau dikurangkan dari pangkat yang sebelumnya. Berarti di sini kita bisa ketemu mana ini ya?
berarti ln X per ini jadi berapa nih ya? 1 min 1 ini min juga ya, ini per X ya. Nah ini min 2 ya. Berarti kemudian plus seper langsung aja kali ya. Langsung aja ini berarti ada X-nya, kemudian ln-nya itu ada pangkat min 2 jadi kayak gini, kemudian ini ada min-nya, kemudian plus min X naik ke atas, X ke bawah berarti min seper X ya. Jadi ada yang cancel, X-nya cancel 1 ya. Ini hasilnya min seper X ln pangkat 2X min seper X. Kemudian misal kita punya contoh lain nih. Kita punya integral ln X per X dx. Kita pengen tahu hasilnya ya. Kita pengen tahu hasilnya dari integral tak tentu ini gitu ya. Maka kita bisa misalkan dengan U ya. So, ini contoh di depan tadi ya. Mungkin nanti bisa di refer bagian depan. Di bagian yang ada U-nya ya. Jadi kita misalkan mana ini? Ya, ini. Jika fx sama dengan U gitu ya. Berarti di sini kita bisa gunakan hal yang sama, misalkan ln X ini sebagai U gitu ya. Jadi ln X ini kita jadikan, kita misalkan ini sebagai U. U itu sebagai ln X misalnya. Kemudian kita punya yang DU-nya gitu ya, berarti turunan dari U kita dapatkan seper X dx. Ya, kalau kita lihat di sini akan ada satu pola yang mirip ya. Bisa cocok gitu. Ini karena contoh jadi ini contohnya bertepatan seper X dx. Di sini juga kita punya seper X dx ya. Jadi nanti kita bisa pakai integral U du gitu ya, kemudian sama dengan ya, turunan dari integral kok turunan integral U du itu sama dengan, berarti kan dinaikkan U2 kemudian U pangkat 2 kalikan seper 2 ditambah C karena kita punya integral yang tak tentu. Ya, kemudian nanti kita bisa masukkan U-nya itu adalah ln X ya.
Di sini kita punya nilai ln X, kemudian kita bisa masukkan ya. Jadi setengah U-nya diganti dengan ln X pangkat 2 plus C. Kemudian kita langsung aja ke bahasan selanjutnya, yaitu inverse ya. Ya, fungsi inverse dan turunannya. Ini ada materi yang dari kelas di ITB ya, ini tentang fungsi inverse dan turunannya. Ya. Kita bisa lihat ketika kita punya sebuah fungsi yang kita petakan di dalam sumbu X dan sumbu Y, Anda bisa lihat di situ ada titik-titiknya ya, titik X dan titik Y-nya. Ya. Jadi yang sebelah kiri adalah Y sama dengan X pangkat 3, dan yang sebelah kanan Y sama dengan X pangkat 2. Ya. Kita lihat di sini Y yang di sini ini ketemu dengan X yang di sini ya. Kemudian Y yang di sini juga ketemu dengan yang X yang di sini. Karena di sini ada titik di kurva dari Y sama dengan X pangkat 3. Ini bisa Anda plotkan ya. Ini gini gitu ya. Anda ketemu, aku benda punya titik Y kemudian ke X atau X ke Y gitu ya. Kemudian itu yang sebelah kiri ya. Untuk yang sebelah kanan bisa kita lihat Anda punya titik Y di sini. Anda punya titik X di sini. Tapi juga ya ini ke kiri ya. Ini ketemu X. Tapi juga dia ketika dia punya Y gitu ya. X-nya itu dia juga bisa ke sini ya. Ya. Berarti 1Y itu bisa punya 2X ya. Di sini untuk yang sebelah kanan ya, yang bentuknya parabola, yaitu Y sama dengan X pangkat 2. Ya, kita lihat kalau kita lihat titik-titik X tadi, apakah itu, ya tadi pertanyaannya adalah apakah berpasangan dengan satu titik Y? Ya, kalau yang sebelah kiri, setiap satu titik Y berpasangan tepat dengan satu titik X. Ya, kalau yang sebelah kiri ya. Kalau yang sebelah kanan, ada yang berpasangan dengan 2 titik. Ya. Atau ini sebenarnya berpasangan lebih dari 1 ya, atau 2 titik gitu ya, kalau yang sebelah kanan. Kemudian kita bisa sebut ya, kalau kita ingin menentukan inverse itu kita harus mendefinisikan fungsi satu-satu atau yang kita sebut sebagai injektif. Fungsi injektif ya. Kalau nggak salah namanya injektif ya, kalau fungsi satu-satu ya. Jadi memetakan 1 ke 1. Ya, setiap titik Y berpasangan hanya ya, only gitu ya. Y berpasangan hanya dengan satu titik X. Jadi nanti kita gunakan sifat ini untuk menentukan apakah sebuah fungsi itu punya inverse apa enggak gitu aja ya. Paling gampang gitu. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi, ketika ditanya apakah fungsi ini punya inverse atau enggak, maka kita harus gunakan sifat ini ya, sifat satu ini ya, sifat satu-satu. Berarti ketika punya Y, sebuah titik Y, apakah hanya berpasangan dengan satu titik X atau tidak gitu ya. Kalau enggak, berarti kalau iya berarti dia punya inverse gitu ya. Kalau enggak, berarti dia tidak punya inverse gitu aja. Dan ketika kita punya fungsi yang sifatnya satu-satu tadi ya, yang dia punya pasangan titik Y dan X-nya punya titik Y, dia berpasangan dengan satu titik X, kita katakan F itu monoton murni ya. Monoton murni itu nanti dia bisa naik gitu ya, bentuknya naik atau turun ya. Contohnya ya.
contoh gambarnya, misalnya kita punya gambar ya, seperti ini gitu ya, kemudian kita gambarkan seperti ini ya. Misalkan ada sebuah fungsi yang dipetakan di sumbu X dan Y seperti itu. Ya, kalau kita lihat bahwa ini adalah 1 ke 1, berarti dia punya inverse gitu ya. Atau misal kita punya yang tadi kayak parabola tadi ya, kalau parabola jelas ya. Atau yang bentuknya gini ya tadi. Ya, misalnya. Itu apakah dia misalkan berarti parabola bentuknya misalkan ya. Ya ini bukan sifat satu-satu ya. Dia tidak punya inverse. Ada lagi yang bentuknya misal ya, naik kemudian turun ya. Ini ada titik-titik yang dia misalkan Y ya. Ada yang ini enggak? Ada yang ketemu ya. Ada yang berpasangan lebih dari satu enggak untuk X-nya? Ya. Ya. Kalau enggak naik ya turun ya, misalkan turun berarti bentuknya atau bentuknya lancip gitu ya. Ya, Pak. Ya. Ya. Maka dengan ini kita punya definisi sifat bahwa ketika kita punya domain inverse itu sama dengan range dari fungsi f ya. Domain untuk fungsi inverse dari f, maka itu sama dengan range dari fungsi f. Atau kita langsung ke sini saja ya bagian ini ya. Bahwa ketika kita punya fungsi inverse f terhadap b itu sama dengan a, maka kita bisa punya balikannya ya, bahwa fa itu sama dengan b. Gambarannya nih, saya punya gambar enggak ya? Ada tempat enggak nih? Di sini misalnya ada titik A, di sini ada titik B, kemudian ada pemetaan 1 ke 1 itu ya. Di sini kita punya fungsi f. Kemudian kita temukan bahwa fungsi f untuk input A itu sama dengan B misalnya. Ketika ini fungsi f terhadap A sebagai input, dia mendapatkan hasil FB. Maka kita bisa punya fungsi balikannya gitu ya. Fungsi balikannya yang ke sini, fungsi inverse f pangkat min 1 gitu ya. Atau fungsi inverse gitu saja ya, karena ini f pangkat min 1 bisa beda ya. Ada yang f pangkat min 1 ya. Ini beda lagi ya. Tapi yang kita maksud di sini adalah inverse maksudnya ya, notasinya seperti ini. Inverse dari fungsi f. Maka di sini fungsi inverse terhadap B itu sama dengan A. Ya. Jadi tinggal dibalik aja ya. FA sama dengan B untuk fungsi F, dibalik itu fungsi inverse inputnya B itu sama dengan A, gitu saja. Ya, ini jadi syarat untuk menentukan apakah sebuah fungsi itu punya inverse atau tidak.
Kita lihat kita punya Y sama dengan Fx, ini dicatat dulu aja. Pak Iwan, Ya, boleh dijelaskan lagi yang tadi? Saya masih belum paham. yang gambar tadi. Yang ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Kita punya domain yang sebelah kiri. Ini tool nada kagok, tar dulu. Ini pakai pensil kursor udah. Jadi di ini sebelah kiri ada domain ke range. Misalkan kita punya fungsi f. Kemudian kita punya titik ada sebuah elemen di sini ya, misalkan a gitu. A itu bisa nilai sembarang ya. Jadi misalkan f, fungsi f dengan masukkan a. Itu misalkan menghasilkan B. Berarti kan di sini ada pemetaan fungsi F terhadap inputnya A dan menghasilkan B gitu. Berarti FA sama dengan B. Sampai sini gimana, Mas? Iya, Pak. Iya. Karena ini adalah fungsi satu ke satu, maka kita bisa punya fungsi balikannya. Arahnya balik gitu, arahnya ngebalik dari B ke A gitu. Atau arahnya dari range ke domain asal gitu. Jadi kita bisa kita bisa punya fungsi inverse, yaitu fungsi inverse terhadap nilai range-nya gitu ya, nilai tadi asalnya gitu. Asalnya tapi kan dari domain yang ini saya tuh rada kagok ini. Kalau tadi A ini ya, A ini input sebagai fungsi F itu ketemunya B, berarti fungsi F dengan input A itu sama dengan B. Kemudian kita bisa punya fungsi balikannya, fungsi inverse-nya ini. Fungsi inverse-nya inputnya adalah B karena dari asalnya dari domain yang sebelah kanan gitu, dari range-nya. Di range gimana ya? Ada sebuah fungsi asalnya dari kiri ke kanan, kemudian karena satu ke satu maka ada balikannya, ada fungsi yang bisa kita balikan gitu. Jadi fungsi inverse terhadap B itu akan menghasilkan A gitu, A di sini. Bisa dipahami nggak penjelasan saya? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Jadi intinya kalau kita punya fungsi satu ke satu, pasti kita punya fungsi inversnya gitu aja. Insya Allah kita akan selesai di 17.30 ya, sekitar 17.30 kita ingin coba buktikan Y sama dengan, jadi kita ambil contoh ya, kita misalkan punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Apakah fungsi ini itu dia memiliki inverse atau enggak? Maka kita bisa mencari ya. Berarti kita harus menentukan aturan inverse-nya tadi.
aturan fungsi inverse yang harus dirumuskan bahwa X itu berapa Y. Jadi kalau sebelumnya Y sama dengan X pangkat 3, ya, ini yang kita inginkan adalah nilai Y. Kalau fungsi inversnya berarti X itu sama dengan berapa Y gitu. Jadi kalau ini fungsi F, ini fungsi F-1. Nah, sorry, fungsi inverse gitu ya, fungsi inverse. Berarti fungsi ini adalah Fx, kalau yang di sini adalah fungsi inverse terhadap Y gitu ya. Sampai sini sudah kebayang ya? Artinya nggak ada yang bingung ya? Dari sini bisa kita, kalau yang model sederhana ini kita bisa Y sama dengan X pangkat 3. Jadi kita bisa tahu X itu apa gitu kan? X itu apa, berarti apa Y gitu kira-kira. Kalau Y sama dengan X pangkat 3, kalau kita inginkan X saja, pangkat 3-nya dipindah ke, bukan dipindah ya. Ya, ruas kiri dan kanannya kita tambahkan sesuatu supaya salah satu sisi adalah X-nya aja gitu. Misalkan X berarti di sini kita punya akar 3. akar 3. Ya. Maka di sini kita punya sebuah fungsi inverse ya, untuk Y. Ya. Ya sebenarnya sederhana seperti itu aja ya. Jadi X sama dengan fungsi inverse untuk Y itu sama dengan akar Y pangkat 3. Akar 3, apa akar 3 pangkat Y? Akar Y pangkat 3. Akar apa ya namanya? Kok saya jadi belibet. Intinya gitu ya. Dan ketika kita punya fungsi 1 ke 1, maka kita bisa punya fungsi inverse-nya. Yang kedua, jadi ini cuma 2 contoh aja. Y sama dengan, ini yang pertama, X pangkat 2. Ya, Anda bisa gunakan F turunan ya, bisa dapatkan turunan sebenarnya. Ya, dengan bisa menggunakan turunan maksudnya. Kenapa bisa menggunakan turunan ya? Misalkan F aksen X ini sama dengan Fx ya. Berarti turunan dari Fx itu berarti 2 turun ke bawah gitu ya. 2x. Di sini nanti kita bisa punya bisa positif, bisa negatif. X-nya itu bisa positif, bisa negatif kan? Artinya ketika kita punya persamaan yang sederhana seperti ini, Y sama dengan X pangkat 3, kita bisa ketahui, ya kita bisa langsung ya mendapatkan inverse-nya X sama dengan ini ya. Akar pangkat 3Y ya. Tapi kalau nanti fungsinya itu lebih kompleks, maka kita gunakan turunan ya. Turunan pertama dari persamaan tersebut. Nanti kita bisa tentukan X itu positif aja atau negatif aja gitu. Kalau dia kedua-duanya berarti berarti inverse-nya itu nggak ada.
Di sini karena F aksen turunannya itu tidak monoton murni. Kalau monoton murni itu positif terus gitu ya, naik atau turun atau negatif terus gitu. Maka inversnya itu tidak ada. Ya karena kita tahu ya X pangkat 2 ini sebenarnya parabola kan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Aman, Pak. Oke. Satu lagi ya, satu lagi. Kita punya fungsi contoh fx sama dengan X pangkat 5 plus 2X plus 1. Ya. Kita gunakan cara yang sama ya, kita gunakan turunan dari fx. Berarti di sini apa? Kita turunkan 5-nya dikurangi 1, jadi X pangkat 4, kemudian 5-nya turun ya. Plus 2. Kita lihat bahwa X aksen X atau turunan tadi itu lebih besar dari 0. Bener nggak? Positif nggak? Kalau X-nya min 2, ya masih positif kan? Positif. Ya, karena positif, maka ini merupakan fungsi monoton, fungsi monotonik ya. Monoton murni, atau 1:1 gitu ya. Fungsi 1:1, sehingga fungsi inversnya ada. Ya. Ya, kemudian kita lihat bagaimana menggambar grafik fungsi dan inversnya. Ya, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan nilai yang diperoleh dari fungsi inversnya, kita bisa dapatkan fungsi kebalikannya atau fungsi inversnya. Misalkan diberikan grafik dari fungsi fx, kita akan menggambar grafik fungsi inversnya pada koordinat yang sama. Dan dengan demikian, f dan fungsi invers dari f tersebut bisa kita tuliskan dalam variabel yang sama, yaitu x. Jadi misal titik A, B pada grafik fx, maka titik BA berada pada grafik invers dari f, atau fungsi invers f. Jadi kalau yang satu AB, yang satunya BA gitu ya. Yang satunya CD, yang satunya lagi DC. Ya, intinya mencerminkan titik demi titik ya terhadap garis Y sama dengan X. Ya.
Ya, mungkin itu untuk materi hari ini. Kita masih punya berapa ya? 2 ya, masih punya 2 pertemuan lagi ya. Kita akan coba berusaha selesaikan materinya, kemudian nanti bisa Anda bisa bersiap untuk evaluasi ya, ujian. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Iya. Permisi, Pak. Kalau fungsi tidak monoton berarti tidak bisa digambarkan inverse-nya ya, Pak? Tidak punya inverse. Berarti juga tidak bisa digambarkan ya, Pak? Tidak bisa digambarkan fungsi inverse-nya gitu. Karena tidak ada inverse-nya, jadi fungsi inverse-nya tidak bisa digambar, ya. Tapi fungsi Oke, Pak. tersebut bisa digambar, ya. Oh, baik, Pak, baik, Pak. Ya. Ini karena saya koneksinya masih koneksinya ada masalah. Barusan tadi yang ngirim pesan itu saya coba ini panggil aja ya sambil nanti daripada nanti lupa. Oh iya, Pak. Permisi. Ya. Saya tadi lupa absen, Pak. Ntar dulu. Untuk kelas B. Untuk kelas B, Vira ada Vira? Daniel ada Daniel?